alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, hidayah, rahmat, pertama nikmat sehat, sehingga hari ini kita masih bisa hadir di kesempatan mendengarkan dan melihat apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Teguh terkait dengan strategisnya terkait dengan CGP. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Teguh ini bisa menginspirasi kita, sekaligus juga menggerakkan hati kita bagi rekan-rekan yang ingin juga melakukan seperti Pak Teguh mendaftar sebagai CGP. Dan kami memang berharap mudah-mudahan banyak sekali teman-teman di SMP 1 Kedung Adem ini yang ikut juga menjadi guru penggerak. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa dari pemerintah yang diberikan kepada kita kesempatan yang baik dan bagus, sehingga biar bagaimanapun juga ini merupakan apresiasi pemerintah untuk memberikan ilmu pada kita, sekaligus juga peningkatan karir ke depan bagi diri kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Teguh benar-benar nanti kita bisa memahami dan ada sedikit mungkin diskusi pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Teguh. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedung Adem, Bapak Sulianto. Yang terhormat Bapak Ganis selaku wakasiswaan SMP Negeri 1 Kedung Adem, dan yang saya hormati juga rekan-rekan saya yang sangat bersemangat meskipun sudah siang. Ya, jadi hari ini saya ada tugas untuk mempresentasikan modul budaya positif dari program guru penggerak. Jadi saya nanti diberi waktu sekitar 60 menit. Ya, 60 menit itu kalau saya rasa enggak pendek. Jadi nanti kalau mulai saya kehabisan obrolan, nanti saya akan diskusi juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Ya, kita langsung saja mulai biar tidak terlalu memakan waktu. Budaya positif. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan budaya positif. Oke, jadi ini akan membahas budaya positif. Budaya positif dari kata budaya dan positif. Jadi budaya positif itu, kalau budaya kan jelas dari akar kata budi dan daya, yaitu hasil perbuatan yang bersumber dari akal pikiran. Nah, positif jelas, positif itu adalah kebaikan. Jadi intinya di modul budaya positif ini adalah bagaimana sekolah itu bisa menciptakan suasana dan kondisi yang serba positif. Ya, mumpung sekarang juga sudah selesai COVID, jadi membahas positif kan nggak apa-apa. Kalau dulu zaman COVID, nah positif kan bahaya ya. Jadi sekarang sudah aman juga. Jadi bagaimana menciptakan suatu keadaan lingkungan sekolah yang serba positif. Positif itu artinya mungkin dari anak-anaknya berangkat ke rumah, minta saku orang tua, sarapan di rumah, sampai sekolah itu merasa nyaman, senang, dan aman. Begitu pula gurunya. Nah, meskipun di rumah kok tiba-tiba ada masalah, tapi datang ke sekolah juga merasa tiba-tiba bisa tersenyum. Nah, itu namanya di sekolah ini ada budaya positif. Serba auranya itu aura positif. Jadi aura-aura negatifnya itu gimana caranya tidak muncul di sekolah. Aura negatif bisa aura dari yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ya, itu sambil menunggu ya, ini budaya positif. Nah, jadi yang akan dibahas, bentar.
masih loading nggih, sabar nggih. Ya, ini untuk pokok bahasan yang akan dibahas. Wah, kalau melihat poinnya sangat banyak. Nah, jadi wajar kalau nanti harus membutuhkan waktu 60 menit. Jadi yang akan dibahas satu itu paradigma belajar. Jadi tentang paradigma belajar, gimana ukuran belajar yang sesungguhnya itu gimana. Terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yaitu nanti yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Nah, mungkin dari sebelum saya lanjut, ya, nah ini kan saya juga guru baru di sini. Nah, jadi saya ingin bertanya dulu kira-kira kondisi di SMP Negeri 1 Kedung-Edem itu kalau berbicara positif itu sudah seberapa positif lingkungan di Kedung-Edem ini, SMP 1 ini? Kira-kira itu. Sangat positif ya? 100% positif berarti ini? Belum ya? Oke, berarti sudah sangat positif ya intinya ya. Jadi pas ini budaya positif itu sudah saya jelaskan bahwa budaya positif itu adalah suatu keadaan di mana suasananya itu serba positif. Jadi kita ambil contoh gini, kita ambil contoh seorang petani di kebun. Ya, petani di kebun itu misalkan di dalam sawahnya itu menanam padi atau jagung. Petani itu pasti akan sangat menjaga tanamannya, padinya, bahkan dari hama, dari anak-anak kecil yang suka nyolong biasanya itu ya, suka nyuri. Kalau misalkan nanam semangka, itu petani akan mengusahakan bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur. Sama seperti kita di lingkungan pendidikan atau sekolahan, kita sebagai guru itu kalau misalkan tahu permainan catur ya. Nah, saya itu pernah lihat film Naruto, bermain catur itu, terus ditanya muridnya itu, dalam catur itu yang raja itu yang mana? Kalau diibaratkan di dunia pendidikan itu, yang sebagai raja itu yang siapa? Apakah kepala sekolah ataukah guru? Nah, jadi gurunya namanya itu gurunya Azuma. Terus yang ditanya itu Shikamaru, ditanya gitu. Terus Shikamaru menjawab, ya guru ya jelas yang raja adalah yang kepala negara atau kepala sekolah. Ternyata jawaban dari Shikamaru tadi menurut gurunya kurang tepat. Karena yang raja sebenarnya adalah siswanya. Jadi kalau di catur itu kalau rajanya mati, meskipun masih banyak pion-pion yang lain, maka permainan selesai. Nah, sama seperti sekolahan. Jadi kalau siswanya itu karakternya mati, cita-citanya mati, potensinya mati, maka meskipun ada guru berapapun juga itu sangat disayangkan. Jadi budaya positif itu hampir seperti itu. Kalau diibaratkan tadi tentang petani, maka kayak tadi, jadi petani itu sangat mengusahakan tanamannya itu tumbuh subur dari gangguan hama atau dari gangguan apa-apa. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira kalau di sini itu kira-kira yang faktor-faktor yang bisa mengganggu budaya positif di sini tuh sekolah kita itu kira-kira apa kira-kira? Yang kira-kira bisa mengganggu untuk sekolah ini mempunyai aura yang positif. Apakah ada atau belum diketahui? Lingkungan. Faktor lingkungan maksudnya? Pergaulannya ya, berarti pergaulan di luar yang terbawa sampai, nah, ya itu jadi ada faktor lingkungan, apalagi ini kan juga Kedung-Edem ini kan juga termasuk SMP Negeri 1 yang paling besar di Kedung-Edem, tapi meskipun besar kan tempatnya di desa juga. Nah, biasanya kan lingkungannya kan itu kebanyakan kan ada yang perguruan, ada yang apa-apa, jadi bisa membawa pengaruh di sekolah. Jadi kita nanti sebagai guru kita mempunyai tugas, mempunyai visi untuk mengupayakan gimana gangguan-gangguan itu sebisa mungkin tidak sampai masuk di sekolahan. Kalau misalkan sudah ada di sekolahan, bagaimana kita perlahan akan, ya kalau diibaratkan akan membasmi gangguan-gangguan tersebut. Nah, kira-kira bisa nggak ya kira-kira ini? Dengan semangat
bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira bisa ya? Alhamdulillah, nggih. Ya bisa. Tentunya dengan dukungan semua pihak ya, mulai Pak Gani sudah sangat mendukung. Yaitu tentang budaya positif seperti ibaratnya seperti tanam-tanaman tadi. Jadi budaya positif adalah usaha untuk menciptakan lingkungan dengan suasana positif, saling mendukung demi tumbuh kembangnya karakter murid. Nah, jadi kalau di dalam guru penggerak itu yang sering-sering diulang itu adalah kosakata yang saya sering dengar dari orang-orang itu adalah berpihak pada murid. Bahkan ada istilah menghamba pada murid. Jadi awalnya saya ya enggak cocok ini. Maksudnya itu menghamba kepada murid ya kok segitunya gitu ya. Ya, jadi menghamba pada murid intinya melayani murid dengan ya sepenuh hati. Tapi kalau prakteknya ya apalagi ngadepi anak SMP kan ya angel-angel gampang. Kalau enggak benar-benar punya kesabaran yang ekstra kan juga susah. Kalau dikeras nanti biasanya malah mutung, atau kalau dilus kan biasanya malah numan ya. Malah ngelunjak. Ya kayak ngadepi, kalau dulu kayak ngadepi pacar lah itu. Angel-angel, mudah-mudah susah ya. Ngapunten Pak Ganis. Ya mantan biarlah berlalu ya. Sekarang paradigma belajar. Jadi paradigma itu sebuah ukuran atau parameter. Jadi cara pandang. Jadi kalau di dalam pendidikan itu kita melihat murid itu adalah bukan tanaman yang sama, bukan suatu benih yang sama. Itu mereka mempunyai keunikan masing-masing. Nah, yang membuat rumit dan mumet sebenarnya adalah itu. Satu kelas, satu guru harus menghadapi 30 murid karakter yang berbeda. Kan pasti sangat susah itu ya. Itulah kesulitannya. Tapi memang perkembangan pendidikan sekarang memang seperti itu. Jadi kita benar-benar sebagai guru dituntut untuk melihat tiap-tiap murid mempunyai keunikan yang berbeda yang harus kita tumbuhkan sesuai kodratnya itu. Jadi itulah kalau menurut saya itu tantangannya, itu kesulitannya. Karena kalau ibarat tadi kalau satu sawah, satu ladang besar, tanamannya mau macam-macam kan petaninya kan juga repot mestinya ya. Gak kayak kalau satu padi kan perawatannya jelas itu ya. Ya kalau apalagi murid itu manusia ya, susah itu. Ya sekarang ini masuk ke disiplin positif. Mungkin sebelum saya masuk ke disiplin positif, ada yang mau ditanggapi dari konsep budaya positif atau mungkin nggak cocok atau pertanyaan. Kalau pertanyaan nanti sulit ya saya edit, saya hilangkan nggak Bang. Yang edit kan saya. Itu Okay. Yang dianalogkan tadi terkait dengan diumpamakan sawah ya. Okay. Nah sawah kan ada bibit. Nah kadang-kadang ini yang penting yang mana ya? Yang lebih berperan yang mana? Bibit yang bagus atau pupuknya Pak? Bibit yang bagus. Ya. Kalau anak sekolah kan anaknya itu yang bibitnya bagus atau lingkungan sekolah yang bagus. Itu kira-kira yang berperan penting yang mana itu? Oke, ini sangat-sangat menginspirasi ini pertanyaannya. Mungkin dari guru-guru ada yang mau memberikan tanggapan menurut Bu Valen. Tapi balik lagi harus bibitnya dulu ya. Harus bibit. Kalau menurut Bu Valen harus bibitnya dulu ya. Insya Allah kalau bibitnya sudah bagus, akhirnya kan fondasinya juga bagus, kuat. Jadi nanti masalah tumbuhnya, pupuknya nanti bisa menyesuaikan. Jadi gini, ya ke bibitnya ya. Tapi mungkin ada permasalahan gini ya. Kalau sekolah tergantung bibitnya kan berarti sebelum masuk kan harus seleksi gitu. Ya, sedangkan kalau sekolah hanya memasukkan bibit yang bagus-bagus kan ya, yang terus yang enggak bagus kan gimana? Tujuan kita kan kadang mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu. Itu iya gitu. Tidak beda-bedakan. Maksudnya bibit yang bagus itu apakah dari luar masuk itu harus sudah bagus atau bibitnya itu gimana itu? Kadang di dalam sebuah
keluarga yang harmonis betul, Iya. sehingga melahirkan anak-anak yang sudah punya karakter, sifat dan akhlak yang bagus. Iya. Yang ini akhirnya masuk di sekolah pun bisa membawa aura positif dia ke temannya. Iya. Tapi sebaliknya juga di dalam keluarga itu ada yang sudah amburadul, anak nggak terurusi, orang tuanya juga mencari kehidupan sendiri, kesenangan sendiri, sehingga anak itu nggak terapa ya, kok tegak terurusi kata apa ya namanya, nggak ada keharmonisan lah, nggak ada kebahagiaan di sekolah, sehingga anak itu mencari kebahagiaan sendiri di luar, sehingga ke sekolah pun juga sebetulnya dia mencari kebahagiaan. Nah ini kadang-kadang yang tadi disampaikan Pak Teguh bisa merusak, menularkan aura negatif. Nah makanya di sekolah ini ada dua kutub, ada anak yang sudah positif, ada anak yang sudah baru negatif, sehingga yang positif ini kita harapkan bisa menularkan yang negatif sehingga menjadi positif, yang negatif bisa mereda. Nah ini sehingga dibutuhkan pupuk-pupuk yang bagus. Istilahnya kita sebagai pupuknya. Itu mungkin pandangan saya. Oh, nggih, laras. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Genis. Itu pandangannya bisa menambah wawasan tentang budaya positif. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang lanjut, Bu? Nggih, lanjut. Nggih, siap, lanjut niki. Ya, sekarang masuk di disiplin positif. Kalau tadi di awal itu masih membahas paradigma tentang budaya positif, sekarang itu membahas disiplin positif. Nah, jadi gini, kalau mungkin kita mendengar kata disiplin itu seakan-akan tuh kepatuhan yang membuat kita tuh nggak nyaman, apalagi murid disuruh berdisiplin, memakai bajunya dimasukkan, itu kan ini mengganggu kebebasan saya untuk mengeluarkan baju, padahal kalau dikeluarkan kan kelihatan keren menurut murid, menurut siswanya kan gitu. Ya, disiplin itu identik suatu kepatuhan yang membuat rasa tidak nyaman. Mungkin ini saya akan membagikan sisi lain tentang disiplin. Sebenarnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, disiplin itu akar katanya berasal juga dari kata yang artinya belajar. Nah, disiplin itu belajar atau murid. Jadi bisa belajar, bisa murid. Jadi kalau disimpulkan gimana? Jadi disiplin itu artinya adalah seseorang yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik. Artinya gini, disiplin itu sebenarnya akar katanya, dasar filosofinya itu adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu yang dirasa itu kebaikan. Jadi kesadaran untuk melakukan sesuatu atau mengikuti suatu ajaran yang diyakini itu kebaikan. Sehingga kalau dia sadar otomatis dia akan melakukan, sehingga tanpa disuruh pun akan disiplin dengan sendirinya. Nah, di sini ada tambahan lagi, disiplin itu adalah sebuah kesadaran untuk mengikuti yang diyakini benar atau kebaikan. Maka kalau disiplin positif sudah jelas, maka kesadaran untuk mengikuti kebaikan yang benar-benar positif. Jadi yang negatif tidak diikuti. Jadi intinya untuk disiplin positif seperti itu. Kalau di SMP Negeri 1 Kedung-Adem ini, untuk disiplin positif ini, kira-kira untuk mewujudkan siswa yang berdisiplin positif ini, kira-kira ada kendala apa enggak ini kira-kira? Ada. Oke, mungkin bisa dijelaskan satu atau dua gitu. Ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Teguh tadi, bahwasanya disiplin itu mengikuti sesuatu yang dianggap benar. Iya. Oke. Nah, kadang-kadang anak itu dia bingung, nggak paham yang saya ikuti itu benar atau tidak, sehingga dia itu juga mengikuti yang dianggap dia benar. Dia kadang-kadang bertentangan dengan kesepakatan yang kita buat. Contoh tadi seperti baju dikeluarkan, padahal di aturan kita suruh masukkan. Nah, ternyata anak itu sulit sekali dia memasukkan baju ke dalam celana. Apakah itu memang dia nggak bisa memasukkan bajunya ke celananya, ataukah memang kalau dimasukkan itu nggak keren, lebih keren dikeluarkan. Nah, saya pemahaman anak kan mungkin yang dikeluarkan lebih benar dibandingkan yang dimasukkan. Itu mungkin waktu. Iya, jadi ada
ada dua sisi pandang yang dia sama-sama diyakini gitu ya. Jadi ya, itu mungkin juga ada cerita gini ya dulu sebenarnya saya itu kalau lampu merah dulu nggak pernah mau, jarang berhenti. Nah, kenapa? Karena saya mempunyai keyakinan gini, kalau fungsi lampu merah adalah untuk keselamatan. Kalau saya bisa selamat tanpa mengikuti lampu merah, kenapa saya harus mengikuti? Kan tujuannya keselamatan. Nah, jadi kalau kita mempunyai tolak ukur sendiri, nah kalau setiap orang punya tolak ukur sendiri pasti akan bertabrakan. Akan benturan kayak tadi murid itu punya cara pandang bahwa mengeluarkan baju adalah keren, atau ada lagi mungkin di sini yang menjumpai murid punya pemikiran yang unik gitu. Apa gitu, pelajaran informatika, Pak Asmi mungkin, olahraga mungkin khususan, mungkin punya cara pandang sendiri gitu, nggak mau disuruh ini karena punya alasan gitu. Ya, jadi ini kok saya lihat kok jajannya masih utuh. Monggo kali disambi. Merapat meraih. Katanya habis. Oh iya. Ya, guys, sekedap. Oke, monggo. Gak apa iki kuat. Jasku mbok nanti ya jasku. Saya ora nang. Oke, gak apa, kita lanjut saja. Jadi itu kayak tadi yang dikatakan Pak Ganis itu murid punya aturan sendiri, kasarannya kan gitu. Jadi itu mungkin akan dijawab untuk materi berikutnya. Jadi kita di sekolah itu ada namanya peraturan kelas, ada keyakinan kelas juga. Nah, jadi gitu. Jadi kalau sudah masuk lingkungan sekolah, maka ada keyakinan atau peraturan sekolah yang harus disepakati. Jadi cara pandang pribadi itu tidak boleh terus dibawa di sekolahan, harus, makanya ada namanya kesepakatan itu ya. Jadi harus sama-sama disepakati. Kalau misalkan tadi ada anggapan mengeluarkan baju kok keren, nah, tapi kembali lagi kesepakatan sekelas bahwa yang baik adalah memasukkan baju, sehingga kalau itu nanti bisa dikembalikan lagi kepada kesepakatan sekolahan atau keyakinan kelas itu. Ya, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini. Jadi di sini membahas bahwa pada dasarnya manusia itu melakukan sesuatu itu pasti punya motif atau ada motivasi. Jenengan makan jajan kan juga ada motivasinya. Karena pengen atau karena ya selalu punya ada motivasi ya kan. Ya, jadi kalau di sini dibagi menjadi 3, motivasi perilaku manusia itu terbentuk jadi 3. Jadi melakukan sesuatu itu biasanya cenderung 3 hal ini. Satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang paling sering kita jumpai kepada anak didik kita ya kan. Dia itu menghindari, misalkan disuruh pakai baju itu kalau ada guru itu kadang dimasukkan. Ya, karena dia memang takut kalau dihukum gurunya ya, atau menghindari hukuman. Ya, cari aman istilahnya itu, cari aman. Kalau nanti nggak ada gurunya lagi, ya gitu ya. Ya, training juga. Banyak di sini kejadian gitu ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu paling sering kita jumpai kalau di kelas itu biasanya
disuruh tanya itu kadang nggak ada yang mau tanya. Tapi kalau yang tanya saya kasih nilai langsung ada yang keroyokan. Yang tanya saya kasih hadiah. Gitu ya, bener ya. Ya jadi itu yang kedua. Gimana? Gimana Bu Nurul? Ada unek-unek? masih nyemil. Ya. Yang ketiga, nah ini yang menurut motivasinya itu paling ideal atau seharusnya gitu, cuma itu masih harus ada proses. Itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, takut karena ingin dipuji, tapi memang dia yakin itu benar sehingga harus melakukan itu. Jadi misalkan tadi saya angkat tangan itu bukan karena saya ingin dipuji Bu Nurul atau Bu Valen ya, nah, atau gara-gara takut kalau nggak tanya nanti malah dimin ya. Nah, jadi tanya itu memang dia itu merasa ada hal penting di dalam pertanyaan itu karena pengen tahu sesuatu. Ya. Nah, jadi itu adalah untuk ke situ perlu proses kesadaran lagi yaitu. Nah, harus kesadaran dirinya harus benar-benar kuat. Ya, mungkin untuk tingkat SMP ini kira-kira yang paling sering terjadi dari ketiga ini yang mana ini? Atau adakah yang sudah sampai ke 3 itu? Ya, 1, 2 ya. Ya memang ya. Ya, itu memang kan ini masih proses, anak-anak itu masih. Jadi masih proses. Jadi kalau anak kelas 6 kelas 7, 8, 9 itu masih melakukan kesalahan itu ya masih boleh, yang namanya masih proses ya. Ya tadi itu, berarti kalau disimpulkan itu ada 3 ini. Jadi 1 itu takut hukuman tadi, yang kedua itu ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, dan yang ketiga itu kesadaran untuk melakukan sesuatu itu kalau di sini disebut restitusi. Ya, restitusi gitu namanya. Nah, ini ada tabel yang sangat banyak di sini. Ini contoh misalkan perbedaan antara ketiga ini. Kalau ada kasus misalkan. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus. Jadi kalau ini ada 3, dibagi menjadi 3. Hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, ternyata ketiga-tiga ini berbeda satu sama lain. Dan yang paling ideal sebenarnya adalah restitusi. Hukuman itu terletak pada standar yang paling bawah, itu hukuman. Jadi misalkan ini contoh-contohnya sudah dipetakan. Kalau hukuman itu biasanya murid atau anak akan merasa tersakiti. Jadi kalau dihukum itu bagaimanapun anak itu akan merasa tersakiti. Yang konsekuensi, ya, Trello nggak apa-apa, masih kuat. Ya, kalau konsekuensi itu murid anak akan dibuat tidak nyaman atau merasa bersalah karena diingatkan kepada sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau restitusi itu fokusnya itu bukan cuma anaknya salah apa, tapi mengajak anak ini gimana untuk terlibat aktif untuk menyelesaikan masalah. Yaitu diajak sadar bahwa ini salahnya seperti ini dan harusnya itu solusinya. Nah, jadi bukan fokus pada anak yang salahnya, tapi fokus pada solusinya atau hikmahnya itu. Mungkin ini coba dilihat, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Nah, kalau ini hukuman itu biasanya cenderung satu arah. Jadi guru membuat ini, kalau anaknya salah ya langsung anak nggak terlibat apa-apa. Ini murni dari gurunya sendiri, satu arah. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi makanya tadi itu diingatkan kepada tanggung jawab yang sebelumnya, karena murid ikut terlibat dalam sebuah konsekuensi, dalam sebuah kesepakatan. Itu kalau konsekuensi. Nah, jadi kalau restitusi juga sama, dibuat oleh murid dan anak. Cuma kalau restitusi lebih kepada membangun kesadaran tadi. Oke, kita lanjut saja. Terlalu banyak tabel malah pusing nanti. Ya, ini ada quotes dari Al-Fikon, ya, sekedar untuk menambah wawasan saja. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru,
atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fikon, nggak usah dimaknai, nggak apa-apa. Ya, kalau tadi yang kedua kan penghargaan tadi, dikasih imbalan atau pujian. Nah, ternyata itu ya sebenarnya itu bukan salah atau benar ya. Kalau ya tergantung momen juga. Mungkin kalau anak SMP kok nggak boleh dikasih hukuman, ya susah juga. Apalagi anak SMP kan kalau nggak dihukum ya, kalau misalkan cuma dikasih tahu jangan gini, besok kamu ini. Karena pemahaman mereka kan belum matang. Jadi kalau benar-benar nggak boleh dihukum ya susah juga. Makanya juga mungkin ada kalanya perlu hukuman. Nah, cuma ini kita akan ya, besok jangan diulang lagi ya karena gini. Nah, itu dibaleni nah ya. Tapi kalau dihukum, sekali dihukum kan kadang-kadang anak ada efek jera juga. Ya. Ya. Nah. Ya, sekolah ramah anak itu sekolah. Iya, ramah anak itu ya. Ya kalau ternyata ini untuk sebuah diskusi saja. Dampak penghargaan atau pujian itu sebenarnya ternyata itu ada dampaknya. Penghargaan itu ternyata tidak efektif untuk suatu kegiatan, kejadian. Yang kedua itu penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Jadi contohnya gini, kalau ada anak yang bisa menjawab terus dikasih hadiah, pasti ada berapa atau anak itu yang merasa, nah aku kok penak saya kok enggak. Ya ada rasa irian gitu ya. Apalagi misalkan itu ya pelajaran matematika yang dia suka, dia bisa menjawab. Sedangkan yang lain tuh sukanya pelajaran olahraga. Pas guru matematika ngasih pertanyaan terus dikasih pujian tuh tiba-tiba kan yang yang anak suka olahraga kan pasti sangat iri. Cobalah olahraga aku yang dapat hadiah. Ada menimbulkan rasa iri atau makanya ini merusak hubungan. Tadi penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu mengurangi kualitas. Artinya itu gini. Jadi anak-anak itu cenderung melakukan sesuatu itu ketika ada pujian atau imbalan saja. Kalau nggak ada ya nggak mau melakukan. Misalkan di sekolah kalau misalkan kok lagi tertarik sama Pak Asmi misalkan anaknya ya muridnya, kalau ada Pak Asmi itu semangat misalkan. Kalau ada Pak Asmi itu ya mengerjakan terus. Tapi begitu Pak Asmi keluar kelas saya malas gitu. Apalagi kemarin ada itu yang anak yang kalau tidur nggak dibangunkan bukan nggak mau bangun. Ya itu jadi sudah terlanjur tuman sama pujian atau penghargaan ini. Ini penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi itu anak itu melakukan sesuatu itu ya fokusnya karena ingin dipuji si orang itu. Sehingga kreativitasnya juga terpusat pada yang ingin memberikan pujian itu. Jadi kalau misalkan tadi kalau Pak Asmi itu, jadi fokusnya itu cuma apa yang disukai Pak Asmi. Jadi kreativitas lainnya itu akan terhambat. Mungkin dari sini ada yang ingin didiskusikan atau diobrolkan atau ditanyakan. Naik langsung. Oke, siap. Sudah berapa menit ini? Iya. Masih panjang. Yang penting sudah 1 jam sudah aman. Ya, jadi tadi itu ada istilah restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu metode atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang kita bahas di awal tadi. Jadi suatu metode bagaimana itu anak-anak itu bisa tumbuh kesadarannya untuk mengikuti atau melakukan kebaikan-kebaikan yang diyakini bersama. Jadi ini restitusi itu bukan menebus kesalahan kayak tadi itu, misalkan ada anak salah itu, tapi restitusi itu belajar dari kesalahan. Karena biasanya hikmah itu selalu ada di balik kesalahan atau kejadian yang enggak enak. Misalkan hari ulang tahunnya Bu Nurul ya misalkan, terus pesta ya kan rame-rame, tiba-tiba ada Pak Asmi datang, sudah Bu, ambil aja hikmahnya, diambil aja hikmahnya, kan ya nggak enak ya, kan nggak enak gitu, bisa, ya misalkan ini contoh ya kalau lagi seneng-seneng kok tiba-tiba datang, udah diambil aja hikmahnya, kan ya nggak nyambung juga. Biasanya hikmah itu ada di balik seenggak enak-enak, misalkan ada kejadian apa terus nangis terus
dah sabar, diambil aja hikmahnya. Berarti hikmah ya kan itu. Hikmah itu bersembunyi di balik biasanya itu sesuatu yang gak enak itu. Restitusi itu memperbaiki hubungan, kayak tadi penghargaan merusak hubungan. Yang jelas restitusi itu ketika anak melakukan sesuatu dengan kesadaran yang dipercaya, maka dengan teman-temannya itu juga hubungannya lebih baik. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu tidak, kalau bisa tidak boleh memaksa anak. Nah, itu nggak boleh memaksa anak. Mungkin ini juga susah untuk diterapkan di SMP ya, apalagi usia yang masih labil. Restitusi itu menuntun untuk melihat diri ke dalam, dan ada banyak sekali. Kita lanjut saja karena yang intinya itu adalah restitusi adalah suatu pendekatan atau metode untuk menumbuhkan kesadaran pada anak untuk melakukan apa yang diyakini itu adalah kebenaran bersama atau kebajikan bersama. Ya, sekarang kita masuk di pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya urut kayak tadi, anak meyakini apa yang diyakini itu adalah kebaikan bersama. Nah, itu bisa tercipta kalau ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan atau keyakinan yang di sekolah yang sudah disepakati bersama. Jadi kalau ada apa-apa itu kembali lagi ke keyakinan kelas. Karena kalau baiknya orang kan versinya beda-beda ya kan. Oh ya ini. Jadi ternyata ini gini, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu ternyata dua hal yang berbeda. Mengapa keyakinan kelas kok enggak peraturan kelas saja? Jadi intinya kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diyakini itu ada mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari unsur syarat tadi. Contohnya misalkan ya tanggung jawab. Apapun agamanya kan pasti tanggung jawab itu adalah hal yang baik ya kan. Tanggung jawab, terus sopan santun. Terus menghargai orang lain. Tolong menolong. Ya, banyak ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang itu diakui kebaikannya oleh semua orang ya, dan berlaku di sekolahan ya. Ya, tenang. Habis toh? Oh habis. Ya enggak apa-apa. Kita ngobrol saja gitu ya. Saya jelaskan aja. Ya sambil diicipi kalau gitu. Nah, sambil diicipi dulu. Jasnya lupa ya, enggak bawa jasnya. Ambil dulu. Kalau di SMP Negeri 1 Kedung Adem itu, kalau tiap-tiap kelas kan sudah ada keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Untuk keyakinan sekolah, jadi guru-guru itu juga sudah ada ya, sudah ada. Ya, jadi. Oh, berarti Pak Teguh belum tanda tangan. Masal sendiri wis tanda tangan. Belum. Ya, jadi sudah semua. Jadi tinggal menjalankan apa yang sudah disepakati bersama. Tambah slide nggak apa-apa ya ini? Yes. Karena di sekolahan ini sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah juga, maka tidak perlu untuk membahas cara membuat keyakinan kelas. Jadi kita langsung menuju ke poin kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah dasar dari manusia yang harus dipenuhi. Jadi sesuatu yang paling dasar yang harus dipenuhi. Dan ini pasti nanti ada di dalam murid itu. Saya bacakan saja. Satu itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia satu itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan untuk diakui, diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan yang tadi itu rasa diterima, yang ini untuk diakui. Jadi ada kebutuhan
bertahan hidup, kebutuhan rasa dikasih sayangi, ya, kalau istilahnya itu caper ya, untuk dicaperi, kebutuhan untuk diakui eksistensinya. Yang keempat itu kebebasan atau kebutuhan untuk memilih, dan yang lima itu kesenangan, kebutuhan untuk bersenang-senang. Jadi itu setiap manusia itu pasti ada 5 kebutuhan dasar itu yang harus dipenuhi. Apalagi anak usia SMP itu berapa? 13 tahun ya. Nah, 13 tahun itu merasa bahwa itu harus dipenuhi semua. Nah, kan repot. Harus dipenuhi semua dan segera dipenuhi. Misalkan anak yang paling sering kan kebutuhan untuk bersenang-senang. Dia itu merasa itu harus dipenuhi. Misalkan ketika pelajaran itu kadang-kadang kalau sudah ribet enggak mau, dikasih tugas enggak mau karena mengganggu waktu bersenang-senang ya kan, bersenang-senang. Apalagi kalau liburan ada PR pasti enggak dikerjakan gitu. Jam terakhir enggak mau diajar. Nah, itu karena ada kebutuhan untuk merasa senang kalau tidur ya kan. Kalau di sini kira-kira ada pernah menjumpai kejadian kebutuhan untuk anak-anak itu merasa diakui eksistensinya. Jadi ada anak itu yang pengen dianggap eksistensinya. Ada kejadian seperti itu. Caper negatif. Gimana Bu caper negatif itu? Caper negatif itu gimana? Caper negatif. Bukannya dia ingin diakui dalam pelajaran, tapi Ya. kenakalan anak. Oh sambil tapi gelagat. Ya, baju di keluarga kayak dia itu. Kalau caper positif ada gak kira-kira ini? Caper positif. Iya, caper positif. Kalau saya terjemahkan gini, kalau caper positif itu ingin diakui eksistensinya. Ya dia mungkin di sini itu pengen menunjukkan bisa apa. Misalkan bisa nyanyi. Nah, akhirnya dia itu mendapatkan ada. Gimana coba ceritakan. Ada salah satu anak itu ya ini Pak, koyo tanya Ya. terus tapi dia itu gak sumbut karo tanya lagi koyo iso sih koyo Ya. bisa tapi tidak bisa. Oh. Gimana sih tadi bilang tidak sesuai harapan tapi koyo sok bisa Sok oh, bisa. tapi jawabannya salah gitu loh. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Iya, seolah bisa. Hal seperti itu kira-kira bisa diarahkan untuk lebih baik gak ya? Bisa kira-kira. Bisa. Nah, gimana caranya itu? Kira-kira. Caranya gimana biar anak yang itu kan kadang ya sebagai guru kan kadang juga agak risih juga. Kadang ya biar gimana mengarahkan perilaku tadi untuk lebih baik itu. Oh, oke. Diberikan motivasi lagi ya, diberi motivasi lagi. Ya itu kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini akan menjadi masalah kalau kebutuhan dasar ini merasa harus dipenuhi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Sehingga bertabrakan kayak tadi itu kalau jam siang itu kan nggak mau diajar karena merasa ada kebutuhan bersenang-senang, ya kan? Sebenarnya kan selain kebutuhan bersenang-senang kan ada lagi kebutuhan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kan anak-anak itu yang belum pemahamannya yang belum matang itu. Apa? Iya, menumbuhkan pemahaman itu, ya. Caranya gimana? Ya itu, menumbuhkan minat untuk belajar itu ya. Ya ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan saja. Ya mungkin siapa yang mau menjawab silahkan ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, ini kira-kira siapa yang mau menjawab? Bu Intan, pengantin baru ya. Kalau saya orang tua Pak. Orang tua, mungkin bisa dijelaskan kok yang paling penting. Karena support itu biasanya lebih dari yang utama itu dari keluarga dulu. Dari keluarga. Ya.
Ya, jadi mungkin kalau tadi Pak Gani juga mengatakan di rumah itu keluarganya ada yang harmonis dan tidak tadi, mungkin nyambung ke situ. Karena pendidikan pertama itu sebenarnya adalah pendidikan di rumah. Nah, kalau anak di rumah itu sudah beres, sebenarnya itu ke sekolah tuh guru ya wes memudahkan tugas guru sebenarnya itu. Nah, kalau biasanya apalagi kalau anak-anak yang nakal tuh kalau kita telusuri lagi tuh biasanya di rumah tuh ada permasalahan, entah orang tuanya gimana, itu biasanya ada seperti itu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebaikan apa yang paling penting menurut Bapak Ibu yakini? Siapa yang mau jawab? Menghormati orang lain. Guru Pak Asmi ya Pak Asmi. Sing kebaikan sing sampean merasa kebaikan ini saya ikuti terus. Prinsipnya sampean lah, prinsipnya sampean kebaikan yang sampean pegang. Menolong orang. Ya, menolong orang. Tolong menolong. Jadi kalau ada Bapak nanti minta tolong Pak Asmi. Ya itu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda inginkan dalam diri Anda? Kalau Anda menjadi orang yang sudah merasa tercapai ideal, kira-kira yang karakter yang seperti apa yang ingin Anda itu miliki? Selalu love profile. Love profile itu bahasa Indonesianya apa ya? Rendah hati ya. Iya, rendah hati ya. Ya, rendah hati. Jadi itu kalau rendah hati kan enak sama orang itu jarang ada konflik ya. Lebih asik love profile. Apa pencapaian Anda yang paling membanggakan untuk saat ini? Siapakah yang mau menjawab lagi? Pencapaian. Kalau belum berarti jenengan belum bersyukur Bu, kalau belum. Apa pencapaiannya bersyukur? Bersyukur. Apa pekerjaan yang paling ideal bagi Anda? Guru ya jelasnya. Atau ya guru. Ya, ini mungkin ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ada yang mau bercerita sedikit ya? Gak usah. Ya, merasa titik puncak, bukan titik. Nah, jadi ketika lulus P3K, mendapat SK, dapat jenjang karir mungkin jenjang karir ya. Kalau jenjang karir berarti titik puncaknya saat kita sudah Diakui. dapat SK. Kalau untuk keluarga ya mungkin berhubungan dengan anak kayak gitu loh Bu. Jadi kalau lihat sukses, lihat mereka benar-benar jadi orang yang baik gitu. Ya, jadi ada berbagai macam sisi lah ya. Nah, ya terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Terakhir, apa yang paling bermakna dari berbagai macam kejadian itu, kira-kira yang paling bermakna itu apa? Yang paling mengena, bermakna sehingga gak mudah lupa. Apa? Yang paling bermakna itu akhirnya sesuai dengan segmen ya. Kalau di sekolah yang paling bermakna mungkin lihat murid yang kalau saya loh ya Pak. Iya. Kalau yang lihat murid ketika kita keluar, murid juga sudah keluar, enggak muluk-muluk kalau ketemu sama gurunya disapa. Iya. Itu loh benar-benar yang buat Oke, betul. Apalagi yang nyapa itu anak yang nakal mungkin ya. Seneng ya. Iya, betul. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya adalah namanya itu dunia berkualitas. Jadi setiap orang itu punya dunia berkualitas. Artinya itu punya dunia yang ingin dicapai sendiri-sendiri. Itu pun berlaku kepada murid. Nah, murid itu punya dunia yang mereka yakini akan sukses di situ.
Nah, tapi karena mereka masih perjalanan, ya kadang ya gitu ya, makan belum selesai perjalanan. Jadi ya memang kadang-kadang itu ya dunia berkualitasnya itu menjengkelkan kadang-kadang, menjengkelkan. Tapi yang jelas bagaimanapun kita tidak boleh putus harapan kepada murid ya, karena mereka masih bertumbuh. Jadi ada guru tuh yang saking husnuzonnya sama murid tuh gini, kalau ada murid yang sing turu. Jadi saya tuh kepada murid yang sing turu itu tetap berhusnuzon. Kenapa? Saya yakin 20 tahun ke depan akan menjadi pengusaha kasur. Ya, saking ya. Tapi ini kalau dikatakan kepada murid bahaya juga. Ya bahaya, mereka mungkin nanti malah dipraktekno turune tok ya. Nggih, monggo. Nggih, mboten warung monggo, Bu. Itu dunia berkualitas yang harus tetap bagaimanapun kita pelihara sebagai harapan murid untuk nanti tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya. Sekarang kita masuk di poin 5 posisi kontrol. Ya, jadi guru itu sebagai yang ngemong. Jadi itu kalau ada istilah itu yang awal-awal itu istilah ngemong. Ngemong itu ya mungkin yang sudah punya anak paham ya, ngemong anaknya. Ya, ngemong itu lebih ke menjaga atau merawat anak. Kita untuk ngemong anak itu kalau di 5 posisi kontrol itu guru mempunyai 5 posisi untuk mengontrol anak ketika mungkin ada kejadian apa gitu. Satu itu sebagai penghukum. Jadi sampaikan tadi, jadi ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua itu ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita bisa memposisikan diri untuk menghukum anak. Yang kedua itu bisa memposisikan diri untuk membuat anak itu merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Ya, jadi dibuat kasih kata-kata yang anak itu merasa bersalah diri sendiri. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Kalau teman itu lebih nyantai ya. Pemantau artinya itu selalu mengawasi anak. Jadi ketika anak dikasih tugas itu juga bukan cuma dibiarkan begitu saja, tapi selalu dipantau, didampingi juga. Bahkan ketika di rumah juga itu kan harus kita saling mantau murid. Terakhir sebagai manajer itu adalah titik paling atas. Itu manajer itu adalah posisi untuk membuat anak itu benar-benar pemahamannya matang, kesadarannya matang untuk menyelesaikan masalah, untuk menganalisis apa yang menjadi kesalahannya. Sekarang kita di poin terakhir. Atau gini, sebelum masuk poin terakhir, siapa yang punya kejadian menangani anak ketika ada masalah, kemudian memposisikan diri sebagai orang yang membuat anak itu merasa bersalah? Ada yang pernah mempraktekkan itu? Si anak dipanggil, terus dikasih kata-kata motivasi atau kata-kata, terus kemudian anak merasa, oh saya merasa bersalah. Ada yang pernah mengalami kejadian seperti itu? Bu Valen? Ya mungkin wali kelasnya. Jadi anak itu diingatkan kepada sesuatu yang dia itu tiba-tiba tumbuh kesadaran, oh ternyata saya memang salah. Nah itu kalau memang dia tumbuh kesadarannya. Lulus SMP. Oh gitu ya enggak. Muridku Eko tiap hari saya ke rumahnya. Jemput Bu, soalnya enggak mau sekolah. Orang tuanya sudah lepas tangan, intinya terserah anak itu mau digimanakan, terserah. Cuma kalau dulu kan sayangnya sudah kelas 3. Nah, jadi emang kalau mau ngulang lagi nanti setahun lagi, atau enggak kalau kayak gitu nanti bener mau ikut paketnya, tapi kan ya beda. Nah, jadi tiap hari saya ke rumahnya kebetulan di sini di Taruna ya, ke pos sampai terakhir mulai dari buku Snul sudah pernah saya ikut, ngasih wejangan, ngasih apa anaknya iya, tapi tetap enggak. Terus Bu Indri sudah pernah saya ajak ke sana.
Terakhir Bu Ratna sampai berapa kali itu pun rumahnya ditutup, orang tuanya ke sawah semua, anaknya di rumah. Iya, sampai kadang tetangganya itu kasihan, Bu tiap hari kok jenengan ke sini, lah terus pun dia orang kewajiban gitu. Jadinya kasihan kalau anaknya nggak lulus, sampai tiap hari saya ke situ. Terakhir kebetulan mentok bener-bener aduh pasrah gitu ya, akhirnya sampai minta bantuan di luar sekolah suami saya. Nah, rencananya awal di situ, ayo diantar biar tahu medannya tuh kayak apa. Penasaran Bu, akhirnya ikut saya. Nah, rencana awal tuh enggak gimana-gimana, maksudnya biar orang tuanya takut apa gimana, enggak. Cuma mungkin pas terakhir saya ngajak suami, terus suami akhirnya ngobrol enak dengan bapaknya, orang tuanya. Nah, akhirnya dari situ anak juga mau, tapi dengan catatan tetap di rumah, orang tuanya yang tiap hari ambil soal ke sini. Terus nanti kalau sudah dikerjakan dikembalikan lagi ke sini. Jadi yang bergerak orang tuanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang di Dirgahayu, nggih Bu, melanjutkan di Dirgahayu. Rapot masih di sini. Kalau kemarin waktu ngambil gitu, "Lho, kamu kok wis sekolah?" gitu. "Iya Bu, saya ingat terakhir pas Bu Valen ke rumah sama siapa? Sama polisi itu loh." Berhubung saya kayak, aku perasaan terakhir sama suamiku. Sama Pak Polisi itu loh Bu. Soalnya kan pakai jaket kulit, kebetulan mau pulang saya suruh nganter dulu. Nah, sama itu loh Bu yang polisi itu loh. Nah, polisi, oh iya kenapa? Saya loh Bu itu diceritain. Ya diceritain gimana? Aku loh dibiyen yo nuwak aku pol, mungkin ngalang-alangi kamu. Tapi eling, kamu mesti sok ben walaupun kamu nakalmu koyo apa. Sing rugi kuwi bukane kamu, sing iku wis intine kamu sing rugi, terus orang tuamu akhirnya yo melok itu loh Bu. Terus akhirnya mau sekolah, ya Bu saya sekolah terus di Dirgahayu. Eko namanya Bu. Iya. SMK Dirgahayu. Jadi sekarang kalau ketemu ya nyopo, dan elengnya gitu. Ke sana sama Pak Polisi. Iya. Salah. Enggak Bang, enggak. Enggak ikut. Ya Allah, seperti itu. Jadi pengalaman sih benar-benar buat saya, ya Allah, 1 tahun loh itu Bu. Jadi mulai dari semester awal sampai akhirnya guru-guru kan juga nyerah. Wes nggak usah diluluskan, nggak berhubung, ya Allah eman, bener-bener eman. Akhirnya orang tuanya dikasih pengertian, Pak eman kalau nanti putus di tengah jalan apa enggak gitu, kalau misalkan tetap ambil paket C kan beda dengan ijazah asli. Akhirnya bapaknya yang akhirnya mau, dan sampai sekarang ibunya juga masih berhubungan, yang sering kesini rambutnya disemir merah itu. Nah, itu alhamdulillah. Ya, itu adalah pengalaman yang Wah, luar biasa. Iya, ya. Mungkin sama Mbak Ratna jatuh juga mau. Mbak Ratna itu guru. Mbak Ratna yang sekarang keluar. Oh, Bu Ratna, Ya, itu kan nggih. dulu juga BK. Iya. Jadi saya ke sana sudah sama Bu Indri sudah. Bu Indri ngomong Pandan sudah. Bu Kusnul berapa kali di sana, terus Mbak Ratna berapa kali, tiap hari ke sana. Nggih, sebelum masuk saya ke sana mandi berarti kuwi. nggih, dan terakhir wis bener-bener wis pasrah. Nah, ini itu kuncinya. Ya. Ya, itu mungkin kalau tadi saya mengatakan menghamba pada murid tadi itu sebenarnya ya itu. Jadi segenap jiwa melayani murid. Nah, biar enggak putus tadi ya. Itu berarti sudah mempraktekkan terlebih dahulu istilah menghamba kepada murid atau melayani murid dengan sepenuh hati. Yaitu poin terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya istilahnya adalah strategi menangani kasus ketika ada anak mengalami suatu masalah. Jadi ada 3 tahapan. Satu itu kita itu bagaimanapun anak berbuat salah itu harus langkah pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi artinya begini, tahap pertama itu bagaimanapun mereka bersalah, kita harus menstabilkan identitas. Artinya itu menenangkan mereka bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang pasti dilalui
Ya, jangan sampai ketika anak itu membuat salah itu tiba-tiba langsung dipojokkan sehingga anak-anak benar-benar merasa orang yang sangat bersalah sehingga mereka itu putus harapan kayak tadi Bu Valen tadi benar-benar dilayani sepenuh hati gitu ya. Jadi itu bagaimana anak itu intinya tidak kehilangan harapan, tidak putus harapan karena yang paling penting dari anak adalah harapan itu sendiri karena kan mereka masih usia berkembang. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi jangan cepat-cepat memvonis anak itu buruk gitu. Jadi kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi mungkin dicari background keluarganya atau mungkin sebab-sebab lain karena pasti mereka ada alasan untuk melakukan sesuatu, apalagi masih usia labil ya. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, kita akan kembali mengingatkan pada anak. Puncak terakhirnya adalah anak itu ditumbuhkan kesadaran bahwa itu adalah kesalahan sehingga dia akan bertanggung jawab atas keputusannya. Jadi puncaknya di situ. Menanyakan kepada keyakinan kelas. Ya mungkin ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman tentang budaya positif. Bahwa intinya itu budaya positif adalah suatu lingkungan atau kondisi di mana itu di dalamnya penuh dengan harapan, penuh dengan aura-aura positif yang bisa kembali menumbuhkan minat dan bakat murid. Karena pada intinya adalah pembelajaran atau pendidikan itu berpihak kepada murid, melayani murid untuk tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya. Sehingga kita harus menciptakan budaya positif. Dan terakhir sebelum saya tutup mungkin ada yang mau memberikan refleksi 1 atau 2 kalimat gitu dari Sinten. Ya, setelah itu kita bisa untuk melanjutkan aktivitas. Nah, sepatah 2 kata. Reflect ya. Ya. Refleksi kira-kira yang kita dapatkan hari itu apa kira-kira itu atau apapun lah yang mau diomongkan sebelum diskusi ini atau obrolan kita tutup. Ngomong apapun boleh ya. Bu Susan, monggo. Bu Isya. Gak apa-apa Bu, nanti lah diedit, tenang aja. Baru datang suruh reaksi gini. Iya kan, berarti kan segmennya kan dulu mulai dari TK. Oh iya. Dari SMA mungkin nanti kan bisa jadi masukan. Iya. Sebelumnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengar cerita dari Bu Valen, rasanya dulu pernah ada anak yang sampai didatangi rumahnya seperti ini. Sebenarnya kelas 2 kemarin itu juga ada. Sampai sama Pak Yit kita dipukuli pas orang tuanya datang ke sini masih dipukuli sama Pak Yit. Saya kaget itu. Akhirnya kan setelah itu kan orang tuanya sudah dikasih tahu sama Pak Yit. Ya saya nggak tahu gimana. Terus saya tinggal saya nggak mentolong. Terus anaknya sendiri sekarang sudah alhamdulillah baik. Karena anaknya memang nakal. Jarang sekolah. Lele tak gitu kan pokoknya. Saya beri apa itu? Tak pakai pengertian bahwasanya kamu itu harus sekolah. Kasihan orang tuanya yang karena dulu itu juga murid saya TK. Terus akhirnya anak itu kok semakin hari ya membaik lah. Semoga juga membaik selanjutnya sampai besok lulus dari SMP ini. Sekarang baru kelas 2 Pak. Oh kelas 2. Alhamdulillah kok bisa gitu loh. Jadi saya itu tahu bersama Pak Yit itu mangkal karena kan ya pas digemui itu lebih ya. Iya. Wes tole saiki gak usah mangkal. Soalnya saiki sampean rungokno apa yang diomongkan oleh gurunya. Jadi sampean iki kudu ngerti, sampean iki sing pinter. Ya Bu, saya ngerti gitu akhirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita juga bisa memahami semua murid karena murid kita itu berbeda latar belakangnya. Ada yang anaknya guru ya, ada yang petani dan ada yang hanya ikut mbahnya, ada yang hanya ikut ya kadang buliknya karena orang tuanya itu Lela orang tamu kemana
itu tuh Bu kerja di luar negeri. Ya kan karena anaknya itu orang tuanya kaya gitu. Jadi kan seolah-olah dia itu aku ki duwe apa-apa Bu, tapi ya aja ngono le ya sing apik saya gitu kan. Akhirnya anak-anak itu juga semakin mengerti bahwasanya kalau orang tuanya itu berada di luar negeri karena tuntutan dari keluarganya untuk bekerja mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wati. Ya, sebelum kita akhiri kita tutup dengan doa, dan sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk menghadiri forum presentasi atau diskusi ini tentang budaya positif. Oke, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto weekend Bu.